Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kita lanjut pembahasan soal-soal uji pemahaman. Sebelumnya, kalian simak dulu ya. Video sebelumnya kan sudah diberikan ya beberapa soal uji pemahaman yang terdiri dari 6 soal nih. Akan kita bahas bersama-sama. Sebelumnya kalian sudah kerjakan dulu ya. Yuk kita langsung bahas soal nomor ke-1. Berapa pH sebelum dan setelah penambahan KOH pada larutan penyangga yang terdiri atas HCN dan KCN? Nah, di sini jelas-jelas HCN ini asam lemah dicampur dengan KCN. Ini garamnya atau basa konjugasi. Berarti ini adalah penyangga asam karena asamnya lemah ya. Nah, ini awalnya 100 ml 0,5 molar. KCN-nya 200 ml 0,5 molar. Nah, ke dalam larutan penyangga asam ini ditambahkan basa kuat. Basa kuat yaitu berupa KOH sebanyak 10 ml 0,2 molar ya. 10 ml nih ya. Nah, bagaimana perubahan pH-nya? Apakah berubah drastis atau berubah tapi hanya sedikit sehingga bisa kita abaikan? Coba kita hitung dulu ya pH sebelum dan setelah ditambah KOH. Kita cari dulu pH sebelumnya. pH sebelum berarti H+ karena dia penyangga asam, kali Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X. Ka-nya di soal 10 pangkat min 5, mol asam dikalikan dapatlah 50 milimol. Kalau garamnya dikalikan berarti dapatlah 100 ya, 100 milimol. Nah, masukin ke sini mol asamnya 50, mol garamnya 100, X-nya ion lemah pada garam 1. Ini 1, ini 2, berarti 1/2 itu kan 0,5 kali 10 pangkat min 5. Kalau dijadikan 5 berarti 10 pangkat min 6, berarti pH-nya 6 min log 5. Coba kita cari angka log 5 itu berapa ya. Cari di kalkulator biar nanti kita terlihat nih perbedaan sebelum dan setelah ditambah basa. Kita cari nilai log 5 itu sebesar 0,699 ya, dikurang berarti diperoleh 5, diperoleh 5,301. Ini pH sebelum ditambah basa. Nah, pH setelah ditambah basa rumusnya masih mirip ya, cuma bedanya di sini Ka, mol asam lemah penyangga asam ditambah basa, maka komponen asamnya berkurang, kurangin dengan mol basa kuat yang ditambahkan. Nah, kebalikannya komponen garamnya yang bertambah ya, tambahkan dengan mol basa kuatnya kali X. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, mol asamnya 50, mol basa kuat, nah kita kalikan berarti ini 2 milimol ya. Kita tambah kalau asam ditambah basa maka asamnya berkurang komponennya, dikurang dengan 2 tadi ya, per garamnya itu 100 tambahin 2, X nya 1 ya, berarti 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 48 per 102. Nah, kita cari dulu nih 48 dibagi 102 itu berapa? 48 dibagi 102 adalah 0,4706 ya. Kita jadikan
4,706 berarti 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya 6 min log 4,706. Kita cari log 4706-nya ya. Log 4,706 itu sebesar 0,673. Kita kurang dengan 6 kurang 0,673 itu sebesar 5,327. Nah, ini pH setelah ditambah basah. Kalau dibuletin angkanya, satu angka di belakang koma kan sekitar 5,3 ya. Ini juga sekitar 5,3. Kalau cuma satu angka di belakang koma, kita lihat relatif mah tidak berubah. Tapi ketika kita ambil 3 angka di belakang koma, ini berubah ya. Berubahnya tapi hanya sedikit, sekitar 0,01 ya, sekitar segitu. Nah, itu bisa diabaikan sehingga bisa dikatakan larutan penyangga ini pH-nya konstan meskipun ditambah sedikit basa kuat. Kita lanjut ke pembahasan soal uji pemahaman yang ketiga. Sejumlah 400 ml larutan HCN dicampurkan dengan 100 ml larutan KOH. Nah, ini asam lemah, ini basa kuat. Kita tulis dulu hasil reaksinya menjadi KCN plus H2O ya. Kalau asam lemah dengan basa kuat harus ditulis dulu reaksinya. Diketahui 400 ml 0,2 molar HCN, KOH-nya 100 ml, molarnya 0,3 molar. Nah, ketika ini dicampurkan membentuk larutan penyangga nih. Ketika sudah membentuk penyangga ditambahkan lagi 0,8 gram basa kuat yaitu NaOH. Nah, yang ditanya pH larutan yang terbentuk. Kita cari dulu ya pH sebelum ditambah basa berapa. Karena asam lemah dengan basa kuat maka kita penyelesaiannya pakai MRS ya. Yang dimasukin dalam MRS adalah mol. Kita kalikan volume dengan molarnya ya. Ini nanti 80 milimol, mula-mula KOH-nya 30 milimol. Ini reaksinya sudah setara, berarti koefisiennya semuanya 1 ya. Nah, reaksi pembatasnya KOH nih, karena lebih kecil dia akan habis lebih dulu. Basa kuatnya habis, asam lemahnya bersisa. Karena semua koefisiennya 1, maka semuanya 30 milimol. Yang ini dikurang 80 kurang 30, bersisa asam lemahnya 50 milimol. Garamnya 30 milimol, airnya 30. Nah, fokus kita ke sisa asam lemah dengan garamnya. Karena penyangga asam, maka kita pakai rumus H+. Ini pH sebelum ditambah basah ya. H+ sama dengan Ka kali mol sisa asam lemah per mol garam kali X. Ka-nya di soal 5 kali 10 pangkat min 10. Mol sisanya 50, mol garamnya 30, jumlah ion lemah pada garam 1. Ini coret ya, 5 kali 5 25 dibagi 3 kali 10 pangkat min 10. Kira-kira diperoleh 8,333 sekian ya, kali 10 pangkat min 10. Berarti pH-nya 10 min log 8,33. Nah, kita cari log 8,33 itu berapa di kalkulator biar terlihat nanti perubahannya nih. Log 8,33 lognya sekitar 0,92. Nah, kita kurang dengan 10 dikurang 0,92 itu 9,079. Nah, sekitar segini ya pH sebelum ditambah basa kuat. Nah, kita cari pH setelah ditambah basa kuat, yaitu setelah ditambah NaOH 0,8 gram. Nah, kita ubah dulu jadi mol ya. Berarti 0,8 gram dibagi MR-nya 40. 0,8 dibagi 40 itu 0,02 mol ya. Nah, kita cari dengan rumus setelah ditambah basa yaitu H+ sama dengan Ka mol
sisa asam lemahnya dikurang dengan mol basa kuat yang ditambahkan per mol garam. Nah, ini dikurang ya, karena ini awalnya penyangga asam ditambahkan basa, maka komponen asamnya berkurang, komponen garamnya bertambah. Tambahin dengan mol basa kuat yang ditambahkan kali X. Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 10, mol sisa asamnya 50 milimol. Ini kalau diubah jadi mol berarti pakai milimol aja ya, biar semuanya sama satuannya. Kalau diubah jadi milimol, nah kita ubah dulu ya supaya sama satuannya. Ini 50 milimol, kita ubah dulu jadi mol. Milimol jadi mol dibagi 1000, 0,05 mol ya. Nah, 0,05 dikurang 0,02 ya. Nah, dibagi mol garamnya tadi terbentuk 30 ya, berarti dijadiin mol 0,03 mol. Nah, 0,03 ditambah 0,02 kali jumlah ion lemah pada garam 1 ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 10 dikali 0,03 per 0,05 kali 1 ya. Nah, ini 5 nya coret, nah, berarti 3/1 ya, ini nolnya coret ya. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat min 10, berarti pH nya 10 min log 3. Nah, kita cari log 3 berapa. Log 3 itu sebesar 0,477, berarti nanti pH setelah ditambah basa kuat sekitar 9,523 ya. Nah, ini pH setelah ditambah basa kuat. Nah, kalau kita lihat mah nggak terlalu berubah jauh banget ya, sekitar 0,5 lah, 0,4 sampai 0,5 berubahnya, masih desimal. Jadi ini bisa dianggap pH penyangganya relatif konstan meskipun telah ditambah sedikit basa kuat. Kita lanjut ke pembahasan soal uji pemahaman yang keempat. Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat, CH3COOH, dan natrium asetat, CH3COONa. Nah, ini asam lemah, ini basa konjugasinya atau garamnya ya. Nah, ini nggak usah ditulis reaksi, nggak usah pakai NRS ya kalau dengan garamnya. Langsung kita masukkan yang diketahui 200 ml 0,15 molar, natrium asetatnya 100 ml 0,25 molar. Langsung kita ubah jadi mol aja ya. Ini jadi molnya berarti dikali, berarti ini 30 milimol, ini 25 milimol. Nah, pH, perubahan pH larutan penyangga setelah ditambah sekian mili asam kuat. Nah, ini penyangga asam ditambah lagi asam kuat HCl. Nah, HCl diketahuinya 50 ml 0,1 molar, kita ubah jadi mol ya, jadi 5 milimol. Nah, ini juga milimol semua satuannya ya. Kita langsung masuk dulu ke rumus yang sebelum ditambah asam kuat, H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X. Ka-nya, oh di sini pKa ya, jadi kalau pKa-nya 4,7 maka Ka-nya 4,7-nya ini jadikan pangkat negatifnya. Kalau diubah jadi Ka, berarti Ka-nya ini kalau nggak ada angka depannya berarti 1 ya. 1 kali 10 pangkat min 4,7, mol asam lemahnya 30, mol garamnya 25,
X-nya ion lemah pada garam 1 ya. Nah 30/5 kan berarti itu 6/5 ya, kali 10 pangkat min 4,7. Nah 6/5 itu sekitar 1,2 ya, 1,2 kali 10 pangkat min 4,7. Nah kita cari dulu pH-nya ya, berarti pH-nya 4,7 min log 1,2. Kita cari log 1,2 itu sekitar min 0,079. Nah dikurang 4,7 dikurang 0,079 sekitar 4,621. Ini pH sebelum ditambah asam kuat. Nah pH setelah ditambah HCl rumusnya mirip, cuma bedanya ini setelah ditambah HCl. Berarti nanti karena ini penyangga asam ya, maka nanti komponen asamnya bertambah. Penyangga asam ditambah lagi asam, maka ditambah asam kuatnya, mol asam lemah ditambah mol asam kuat ya, AK asam kuat per, nah komponen garamnya berkurang, kurangin dengan mol asam kuat yang ditambahkan kali X. Ka-nya tadi 10 pangkat min 4,7, asam lemahnya tadi 30. Nah ini mol asam kuat yang ditambahkan itu 5 per mol garamnya tadi 25 dikurang mol asam kuat kali X-nya 1. Nah berarti 1 kali 10 pangkat min 4,7 dikali 35/20 ya. Nah kita cari 35 dibagi 20 itu sekitar 1,75. Nah berarti pH-nya ini ya, ini kan kalau ditulis berarti 1,75 kali 10 pangkat min 4,7. Nah pH-nya 4,7 min log 1,75. Nah kita cari nilai log 1,75 itu sekitar 0,243. Nah seperti itu ya. Terus kita kurang 4,7 dikurang 0,243 sekitar 4,457. Ini setelah ditambah asam kuat. Kita lihat pH-nya berubah sedikit ya, sekitar 0,1 sampai 0,2. Nah berubahnya turun, kenapa? Karena awalnya penyangga asam ditambah lagi asam kuat, maka pH-nya makin asam atau pH-nya makin berkurang ya. Kita lanjut ke pembahasan soal uji pemahaman yang kelima. Suatu larutan penyangga yang terbentuk dari larutan HCOOH dan larutan HCOONA ya. Nah, ini adalah asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi tidak usah ditulis reaksi, tidak usah pakai MRS penyelesaiannya ya. Nah, ini diketahui 500 ml 1 molar. Ini juga 500 ml 1 molar. Nah, kita jadikan molnya berarti ini jadiin liter 0,5 kali 1 ya, berarti 0,5 mol. Ini juga molnya 0,5 liter kali 1, 0,5 mol. Sudah mol ya, bukan milimol. Nah, ke dalam larutan penyangga asam ini ditambah lagi asam kuat, yaitu ditambahkan ke dalamnya asam sulfat ya. Di dalam penyangga asam, kenapa penyangga asam? Karena asamnya lemah, ditambah lagi ke dalamnya asam sulfat. Bagaimana perubahan pH-nya? Yuk kita lihat di perhitungan berikut ini. pH sebelum ditambah asam kuat berarti H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X. Ka-nya di soal sebesar 2 kali 10 pangkat min 4. Mol asam lemahnya 0,5, mol garamnya 0,5, X-nya 1 ya, jumlah ion lemah pada garam. Dicoret berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya 4 min log 2. Nah, kita
Kita cari pH-nya 4 min log 2 itu sekitar berapa? Nah, log 2 itu sebesar 0,3 ya. Berarti 4 dikurang 0,3 yaitu sekitar 3,7 sebelum ditambah asam sulfat. Nah, pH setelah atau sesudah ditambah asam sulfat bagaimana? Asam sulfat diketahui volumenya 100 ml, molarnya 0,05 molar. Jadi liter 0,1 liter ya. Nah, kita ubah jadi mol, dikalikan mol dengan molarnya jadi 0,005 mol. Ya, setelah ditambah asam sulfat berarti H+ sama dengan Ka kali mol asam lemahnya ditambah. Karena udah penyangga asam ditambah lagi asam, maka komponen asamnya bertambah. Tambahkan dengan mol asam kuat yang ditambahkan per mol garam. Nah, garamnya berarti kebalikannya, berkurang komponennya. Kurangin dengan mol asam kuat yang ditambahkan. Kali X. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Mol asam lemahnya 0,5. Ditambah asam kuatnya 0,005. Per mol garamnya 0,5 dikurang 0,005 kali 1 ya. Nah, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,505 per, nah 0,5 dikurang 0,005 dikurang 0,005 sebesar 0,495. Nah, kita cari hasilnya 0,505 dibagi 0,495 dikali 2 itu sekitar 2,0404 kali 10 pangkat min 4. Kita cari pH-nya berarti 4 min log 2,0404. Kita cari nilai lognya. Log 2,0404 itu sekitar 0,309. Nah, berarti dikurang 4 dikurang 0,309 itu sekitar 3,69. Nah, kita lihat perubahan pH ketika sebelum dan setelah ditambah asam relatif konstan ya. Kalaupun berubahnya sedikit, sekitar 0,01. Berubahnya turun, kenapa? Karena penyangga asam ditambah asam lagi. Berarti pH larutannya semakin asam, atau kalaupun berubahnya menurun ya, berkurang karena semakin asam. Kita lanjut ke pembahasan soal uji pemahaman yang ke-6. Suatu larutan penyangga yang terbentuk dari 500 ml larutan NH4OH dan 500 ml NH4Cl 1 molar. Nah, ini udah penyangga basa nih ya, karena ini basa lemah dengan garamnya. Kalau dengan garamnya tidak usah ditulis reaksi, tidak usah pakai MRS, langsung masuk rumus ya. Rumus penyangga asam sebelum ditambah apa-apa. Nah, di sini kan ditambah dengan larutan yang pH-nya 1 ya. Nah, ini sebelum ditambah dulu nih, kita cari pH-nya. Berarti karena dia penyangga basa, karena basa lemah, kita pakainya OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garam kali X. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, mol basa lemahnya kita kalikan, ini 500 milimol ya. Ini juga dikalikan untuk dapat molnya, garamnya jadi 500 milimol juga. X-nya ion lemah pada garam 1. Ini coret, berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Kita ke POH dulu, nggak bisa langsung ke pH ya. POH-nya 5 min log 2, baru kita ubah ke pH dengan cara 14 dikurang POH. POH-nya 5 min log 2, berarti pH-nya 14 dikurang 5
itu sekitar 9 min kali min plus 9 plus log 2, berarti 9 ditambah log 2 tadi sekitar 0,3 ya. Nah berarti 9 ditambah 0,3 itu sekitar 9,3. Ini pH sebelum ditambah larutan yang pH-nya 1. Nah setelah ditambah penyangga basah ditambah pH ditambah larutan yang pH-nya 1. Nah kita cari dulu, kalau pH-nya 1 berarti kan H plusnya berapa? 10 pangkat min 1 ya. Nah biasanya yang ditambah, kalau pH 1 tuh asam kuat. Nah kita cari molarnya ya. Cari molar asam kuat itu kan H plus sama dengan molar kali A. Molar 10 pangkat min 1 H plusnya. Kita cari molarnya. A itu jumlah H pada asam 1 ya. Anggap aja 1 kalau nggak ada keterangannya. Berarti molarnya sama 10 pangkat min 1 molar. Nah, dari molar kita ubah ke mol dengan cara molar kali volume. Molarnya 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,1 molar ya. 0,1 kali volumenya 100 kali 100 berarti 10 tapi milimol. Nah kita ubah ke mol. Oh nggak usah, tetap aja ya 10 karena ini juga yang lainnya tetap dalam mililiter. Nah setelah ditambah rumusnya jadi OH min sama dengan KB kali mol basa lemah. Nah penyangga basah ditambah larutan yang pH 1. pH 1 itu kan pH asam kuat, berarti ini ditambah asam kuat. Kalau ditambah penyangga basah ditambah asam kuat, maka komponen basahnya berkurang. Basah ditambah asam, berarti basahnya berkurang. Kurangin dengan mol asam kuat yang ditambahkan per mol garam. Nah kalau basahnya berkurang maka komponen garamnya bertambah. Tambahkan dengan mol asam kuat. KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya tadi 500. Mol asam kuat yang ditambahkan itu 10 per garamnya 500 plus 10. Ini selalu kebalikan ya. Nah berarti 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 490 ya per 510. Kita cari dulu. 49 dibagi 51 sekitar 0,96. Kita kali dengan 2 yaitu 1,921 kali 10 pangkat min 5. Kita cari POH-nya berarti 5 min log 1,921. Kita cari pH-nya berarti 14 dikurang 5 min log 1,921 berarti 9 plus log 1,921. Kita cari lognya ya. Kita cari lognya. Log dari 1,921 itu sekitar 0,285. 9,285 ini pH 9,285 ya. pH setelah ditambah asam kuat. pH-nya naik atau turun? Turun, tapi turunnya sedikit dari 9,3 menjadi 9,285 ya, sekitar 0,15 lah ya, sekitar seperti itu. Nah penyangga basah ditambah asam kuat pH-nya turun sedikit, jadi bisa dianggap konstan karena perubahannya tidak berarti. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami.